Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama di kelas Full Stack JavaScript. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara memahami jalur lengkap dalam mengembangkan suatu web, yaitu dengan modern stack, TypeScript, backend, frontend, infrastruktur, dan juga deployment. Jadi di sini yang akan kita bahas, seperti yang kita ketahui, umumnya bagi programmer pemula yang diketahui mungkin hanya HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan pertanyaannya adalah apakah dengan HTML, CSS, dan juga JavaScript itu cukup untuk membuat suatu aplikasi dengan skala yang besar? Memang HTML, CSS, dan JavaScript itu bagus eh, jika dibuat untuk bagian front end. Tetapi jika digunakan untuk pengembangan aplikasi skala besar, maka terdapat keterbatasan dari HTML, CSS, dan JavaScript itu sendiri. Karena mereka kesulitan untuk menangani kompleksitas dari fitur aplikasi yang besar. Jadi pengelolaan kode menjadi tidak efisien dan juga rawan akan error. Contohnya di sini pengembangan aplikasi skala besar yaitu dalam kasus Tokopedia. Jadi mereka membutuhkan pengembangan yang lebih struktur dan juga scalable. Jadi memudahkan pemeliharaan dan juga pengembangan. Pendekatan yang sederhana seringkali tidak memadai. Jadi walaupun HTML, CSS, dan JavaScript itu bagus, tapi untuk dalam skala pengembangan aplikasi skala besar itu tidak memadai. Kemudian untuk jawaban dari masalah atau tantangan tadi, maka di sini terdapat tools modern di ekosistem JavaScript. Jadi yang pertama di sini ada runtime. Runtime ini dapat mempercepat eksekusi dan meningkatkan performa aplikasi JavaScript pada berbagai platform. Kemudian yang kedua ada package manager, nanti kita akan bahas, yaitu ada dua, ada npm dan juga ban. Yaitu dia mempermudah pengelolaan dependensi dan juga versi paket secara efisien untuk proyek besar. Kemudian ada bundler. Jadi bundler ini dia akan menggabungkan dan mengoptimalkan file kode untuk mempercepat loading aplikasi web. Kemudian yang keempat ada tooling. Dia akan menyediakan alat bantu pengembangan yang meningkatkan produktivitas developer secara keseluruhan. Dan yang kelima yaitu front-end helper. Jadi dia membantu integrasi dan pengelolaan komponen antarmuka penggunaan secara lebih mudah. Jadi dengan 5 tools modern ini dapat sangat membantu dalam pengembangan aplikasi khususnya skala besar. Kemudian di sini kita akan bahas yaitu yang pertama ada runtime. Di sini kita akan bahas yaitu JavaScript runtime. Yang pertama ada Node.js. Jadi Node.js ini adalah salah satu dari runtime JavaScript. Jadi Node.js ini diinisiasi atau dimunculkan dikarenakan JavaScript sendiri itu pada awalnya hanya bisa dijalankan pada atau di dalam browser. Nah, dengan Node.js ini dimungkinkan atau memungkinkan menjalankan kode JavaScript di luar browser dan digunakan untuk membuat backend, aplikasi, command line, dan aplikasi standalone. Kemudian selanjutnya ada alternatif runtime JavaScript yaitu atau salah satu dari runtime JavaScript yaitu Bun.js. Jadi bedanya dengan Node.js tadi adalah Bun.js ini dirancang untuk memberikan kecepatan lebih tinggi dibandingkan Node.js. Karena Bun.js ini dirancang untuk menggantikan Node.js. Tetapi fungsi utamanya tetap sama yaitu menjalankan JavaScript di luar browser. Lalu apa sih perbedaan menjalankan kode JavaScript di dalam browser dan juga runtime? Jadi kalau di browser, JavaScript akan digunakan untuk meningkatkan interaktif pengguna dengan elemen UI. Jadi kalau di browser dijalankannya maka kita bisa mengecek atau meningkatkan interaktivitasnya untuk UI. Contohnya misalnya button untuk mengklik apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua memberikan akses ke API browser seperti DOM, event handling, dan storage. Lalu dengan runtime bedanya adalah digunakan untuk aplikasi backend, CLI, dan desktop. Kemudian menyediakan akses ke API runtime seperti file system, proses, dan jaringan. Oke, di sini kita ke VS Code terlebih dahulu. Oke, sini sudah ada foldernya.
Sini kita coba buat index HTML dulu. Ini kita coba yang di browser terlebih dahulu. Kemudian kita buat dulu HTML 5. Oke, di sini sudah ada body. Kita buat H1 dulu. Oke. Kemudian di sini kita buat saja hello world. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat index.js. Oh iya, di sini kita tambahin dulu yaitu script saja. Itu script src index.js. Kita masukkan yang index.js. Oke. Oke, di index.js kita isi console.log. Kemudian kita tambahkan yaitu hello world. Oke. Kemudian kita untuk menjalankannya bisa install extension yaitu live server untuk menjalankannya di browser. Oke, kita go live. Nah, ini sudah ada di browser yaitu tulisan hello world. Kita coba inspect console hello world di index.js 1. Ya, seperti yang sudah kita buat tadi. Dia ada di baris 1 index.js seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bahas kembali. Oh, kita bahas yang runtime terlebih dahulu. Oke, ini kita coba sebentar. Kita coba hapus dulu. Oh, kita tambahkan saja itu di bagian index.js-nya. Cons my title dokumen dokumen get element by id ini. Oke, kemudian kita tambahkan yaitu title. Oke, tutup. Tambahkan lagi yaitu my title text content sama dengan Habib. Kita coba ini aja. Oke, sebelum itu kita rubah dulu yang di bagian indeks HTML-nya yaitu kita tambahkan di bagian H1-nya yaitu ID. Oke, kita tulis title. Oke. Ini kita coba yang di runtime. Jadi kita coba di terminal. Kemudian kita node index.js. Oke, maka akan muncul di hello world. Jadi perbedaannya tadi kalau misalnya untuk yang di browser kita pakai akan munculnya di browser tadi. Kemudian kalau di runtime maka kita ada tambahan yaitu ID title. Kemudian di index.js-nya kita tambahkan dokumennya itu index.js get element by ID title seperti yang kita tulis tadi di index HTML. Kemudian untuk kontennya yaitu Habib.
Oke, lanjut lagi kita bahas yaitu package manager, npm dan ban. Oke, di sini kita bahas dulu. Jadi package manager itu ada dua, yaitu npm dan bam. Jadi npm sebagai package manager adalah yang terpasang ketika kita menginstal Node.js. Jadi ketika menginstal Node.js maka npm sebagai package manager juga terinstall. Jadi dia digunakan untuk mengelola dependensi proyek dengan proses instalasi dan publikasi paket yang banyak digunakan. Kemudian ada ban. Jadi sama dengan npm di mana ketika kita menginstal Node.js maka akan terinstall juga npm sebagai package manager, maka ban juga sebagai package manager yang terintegrasi. Jadi ketika menginstal ban maka dia akan ikut untuk menyederhanakan pengelolaan dependensi dalam proyek yang menggunakan ban JS itu sendiri. Oke, di sini kita coba hapus dulu. Iya. Ini kita hapus, ini kita clear. Oke, kemudian kita ke terminal lagi, kemudian kita masukkan init npm init y. Jadi ini kita akan menginisiasi untuk mengaktifkan npm ini. Y ini untuk menjawab seluruh pertanyaan yang harus ditanyakan ke kita untuk menginstal atau menginisiasi npm ini. Oke, ini sudah. Nah, langsung ada package.json. Sini sudah ada banyak, ada name, version, description, main, dan lain sebagainya. Oke. Oke, kemudian lanjut lagi kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada pembahasan yaitu tools pendukung, Aslin dan juga Prettier. Jadi di sini Aslin yaitu digunakan untuk menjaga kualitas kode dengan menganalisis dan memperbaiki kesalahan secara otomatis. Dan juga ada Prettier. Prettier ini menjamin konsistensi format kode agar kode lebih rapi dan mudah dibaca. Kemudian yang ketiga ada perbedaan format. Contoh kode sebelum dan sesudah format menggunakan prettier menunjukkan perubahan spasi dan indentasi. Jadi dengan ada Aslin dan prettier ini untuk memudahkan dan juga merapikan kode yang kita buat. Kemudian di sini ada bundling. Jadi di sini bundling dengan Webpack. Apa itu bundling? Jadi di sini bundling adalah merupakan proses menerjemahkan modul dan API runtime menjadi kode yang kompatibel dengan browser untuk mengoptimalkan pemuatan halaman web. Dan keunggulan dari Webpack ini adalah salah satu tool yang bundler populer yang menggabungkan modul menjadi satu paket akhir serta mengurangi jumlah permintaan file. Oke. Jadi dia di sini untuk menerjemahkan modul dan API runtime menjadi kode yang kompatibel untuk di browser seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Di sini ada front end tool modern yaitu Vite. Di sini sudah masuk sebelum ke deployment. Jadi Vite ini dia sangat memudahkan untuk kita dalam konfigurasi. Jadi di sini yang pertama ada setupnya yang mudah. Vite menawarkan konfigurasi minimal yang mempercepat pengaturan proyek front end. Kemudian yang kedua, hot module replacement cepat. Jadi dia mempercepat proses pengembangan dengan pemuatan ulang modul secara instan. Oke, langsung saja kita coba. Di sini kita clear dulu. Dan kita coba npm create Vite. Oke. Nah, ini salah satu contohnya kalau kita tidak menambahkan y tadi. Oke.
dulu Node.js. Oke, kita gunakan vanilla, pakai JavaScript, lalu kita yes. Oke, di sini langsung muncul ada public, ada source. Di sini source isi dari semua yang kita perlukan, ada index HTML di sini. Oke, di sini kita coba buka, filenya sudah terinstall. Kita coba komen. Ya, sini kita masuk ke bagian filenya. Ini adalah boiler bawaan dari file. Ntar ini kok tidak bisa. Oke, ini adalah boiler bawaan dari file. Ketika kita tadi membuat atau menginisiasi dari file tadi. Ini kita bisa tekan-tekan. Oke, kita kembali lagi. Oke, sebentar. Seperti kita lihat tadi, kita sudah membuat npm create file. Jadi di sini adalah boiler template dari file itu sendiri. Jadi di sini ini adalah boiler template-nya. Ketika kita refresh maka dia akan kembali mengulang. Oke. Lanjut lagi, kita ke materi selanjutnya. Yaitu kita akan membahas deployment. Ya, di sini deployment, proses deployment ke server dan contohnya. Di sini ada build atau bundle yang tadi ada, yaitu proses mengemas aplikasi menjadi paket yang siap untuk dijalankan di server. Kemudian ada transfer upload, yaitu mengirim file hasil build ke server atau registry cloud. Konfigurasi, yaitu mengatur DNS, environment variables, dan routing untuk aplikasi. Serta verifikasi dan monitoring, yaitu melakukan pengecekan kesehatan aplikasi dan memantau log setelah deployment. Oke, di sini kita coba ke terminal lagi. Ini coba kita buang. Oke, kita buat lagi, yaitu di sini untuk deploy-nya, yaitu kita install Wrangler. Jadi Wrangler ini adalah bagian dari Cloudflare, yaitu provider cloud. Jadi misalnya internet itu providernya seperti Telkomsel, XL, maka untuk cloud sendiri salah satunya yaitu Cloudflare. Ya, untuk deploy ini kita menggunakan Wrangler dari Cloudflare seperti itu. Oke, sebentar kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada. Dia menambahkan 37 package dan juga kita tinggal coba deploy. Oke, ini kita clear dulu. Oke, kemudian kita coba deploy di sini npx Wrangler deploy. Oke, di sini seharusnya error karena kita belum menambahkan di bagian, ya, benar sekali. Oke, jadi di sini sudah ada deploy-nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi pertemuan pertama kelas JavaScript kali ini yaitu tools modern itu penting karena untuk meningkatkan skala dan produktivitas pengembangan aplikasi. Karena jika hanya mengandalkan atau menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript, maka tidak bisa atau tidak memungkinkan. Mungkin hanya untuk front end, tetapi untuk produktivitas pemeliharaan dan lainnya, maka digunakan tools modern yang tadi kita bahas. Kemudian runtime dan juga tooling. Node.js dan Bun itu menyediakan runtime untuk aplikasi standalone, sementara NPM
ESLint, Prettier, Webpack, dan Vite mempercepat proses development. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama kali ini. Terima kasih. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.